Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi bersama Pendeta Drison Ginting. Semoga firman Tuhan bersama Anda hari ini. Selamat pagi saudara yang kekasih. Renungan pagi kita hari ini, Senin 13 September 2021 dengan judul Kita Harus Giat Dalam Pekerjaan Kita. Ayatnya terdapat di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 3. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Sebagai satu umat, kita tidak kekurangan talenta. Ada pria dan wanita di antara kita yang pekerjaannya akan diterima Allah jika mereka mau menawarkannya kepadanya, tetapi sangat sedikit yang memiliki roh pengorbanan. Beberapa orang akan membagikan dengan mudah harta mereka dan merasa bahwa ketika mereka telah melakukan ini, tidak ada lagi yang diperlukan dari mereka. Mereka tidak membuat pengorbanan khusus dalam melakukan hal itu. Sejauh ini uang memang baik, tetapi kecuali jika disertai dengan upaya pribadi, akan ada sedikit cara untuk mengubah jiwa menjadi kebenaran. Tuhan tidak hanya meminta uangmu, tapi Dia memanggilmu. Meskipun engkau telah memberikan segala hartamu, engkau menahan diri secara egois. Seorang pekerja yang sungguh-sungguh di kebun anggur itu bernilai lebih dari 1 juta uang tanpa ada orang yang melakukan pekerjaan itu. Penyerahan dirimu ini akan menjadi pengorbanan jika engkau memiliki perkiraan yang tepat terhadap pekerjaan itu dan menyadari tuntutannya. Banyak yang tidak cukup sadar kepada kewajiban mereka untuk melakukan pekerjaan yang mungkin mereka lakukan jika mereka mau, dan bahwa mereka tidak melakukannya karena mereka tidak memiliki semangat pengorbanan. Tuhan akan meminta pertanggungjawaban seperti itu bagi jiwa sesama manusia. Mereka mungkin telah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik dalam persatuan dengan Kristus, dan mereka akan dipanggil untuk memberikan pertanggungjawaban untuk kebaikan bagi jiwa-jiwa yang sebenarnya dapat mereka lakukan, tetapi tidak dilakukan. Malam segera tiba, di mana tak seorang pun bisa bekerja. Setan sungguh-sungguh bersemangat dan gigih dalam pekerjaannya. Jika pertama kali dia gagal mencapai tujuannya, dia mencoba lagi. Dia akan mencoba rencana lain dan bekerja dengan ketekunan besar, membawa berbagai godaan untuk menjerat jiwa. Dia tidak pernah menjadi begitu berkecil hati untuk membiarkan jiwa sepenuhnya sendirian. Jika semangat dan ketekunan para pengikut Kristus dalam upaya mereka untuk menyelamatkan jiwa sama dengan upaya setan untuk menipu mereka hingga kebinasaan kekal mereka, kita akan melihat ratusan orang memeluk kebenaran di mana kita sekarang melihat satu. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, renungan pagi kita pada saat ini mengajak saudara dan saya untuk terlibat di dalam pelayanan pekerjaan, penyebaran akan kebenaran Kristus. Karena begitu banyak manusia yang sekarang ini belum mengenal Tuhan dan hidup di dalam kekalahan terhadap penipuan setan yang membuat mereka hidup di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, ini menjadi panggilan bagi kita yang sudah menyadari dan mengetahui akan kebenaran ini. Kita wajib untuk menjadi saksi kebenaran bagi Tuhan. Karena justru dengan itulah maka kita sedang mengerjakan iman kita. Di saat kita menyaksikan akan kebenaran Kristus, maka saat itu kita sedang mengerjakan keselamatan kita. Hari ini saudara-saudaraku, kiranya hati kita dipenuhi dengan kerinduan akan dapat memenangkan jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu
memohonkan akan kuasa dan tuntunan Roh Kudus-Mu yang akan membawa kami, memampukan kami untuk dapat memancarkan terang kemuliaan Tuhan yang sudah kami terima dalam hidup kami. Sehingga melalui kehidupan kami, banyak orang akan melihat Yesus dan mereka akan dimenangkan masuk ke dalam kebenaran-Mu. Sehingga ya Bapa, pada saat Yesus akan datang, begitu banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan. Tuhan, terima kasih. Hari ini hamba-Mu berdoa bagi umat-umat Tuhan, di mana saja berada pada saat kami mendengarkan pengkabaran ini. Tuhan kiranya memberkati. Di saat kami menantikan akan kedatangan Tuhan, di saat melayani Engkau dalam pelayanan kami juga membutuhkan kuat kuasa daripada-Mu lewat berkat-berkat untuk kecukupan bagi semua kebutuhan kehidupan. Biarlah Engkau yang akan memberkati, sehingga tercurah akan kasih Tuhan, membawa kelimpahan lewat usaha tangan pekerjaan yang menghasilkan. Memberkati rumah tangga dengan kebahagiaan, penuhi dengan sukacita bersama dengan orang tua dan anak-anaknya Bapa. Memberkati saudara-saudara kami yang berada dalam keadaan sakit. Tuhan akan menguatkan mereka dan menyembuhkan, memulihkan mereka supaya dapat bersama-sama dengan keluarga kembali. Juga ya Bapa, tentu begitu banyak umat-umat-Mu yang bersyukur atas segenap nikmat dan kasih yang Tuhan karuniakan, yang merayakan hari ulang tahun pernikahan. Demikian juga hari jadi lahir mereka di saat ini. Kiranya tangan yang sudah menuntun melewati masa-masa tahun yang berlalu, tangan yang sama juga akan menopang mereka dan menggendong mereka untuk melewati tahun ke depan. Sehat dan umur yang panjang Tuhan akan karuniakan dengan kasih kebahagiaan untuk mereka akan kuat di dalam iman, di dalam Tuhan. Bapa, terpujilah Engkau serta mengampuni dosa kami. Doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.